Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga walaupun kita jauh-jauhan, tetapi hati kita dekat ya. Ya, nah aku mau cerita dulu nih sebelumnya ke teman-teman. Kabarnya waktu kelas 6 gak ada kalian. Jadi ceritanya, waktu kita habis selesai UM, ya itu tuh terakhir banget kita UM, habis itu kita lihat kalian tuh pada kumpul gitu sama Ustazah Elpin, kayak giliran per angkatan gitu loh. Habis itu pas kita curi-curi informasi kalian tuh dipulangin semua. Bayangin loh, kalian semua dipulangin kecuali kelas 3 sama 6. Gila gak sih woy? Sesepi apa mualimat? Nah habis itu kita tuh mikir, kira-kira kelas 6 tuh dipulangin gak ya? Nah habis itu kita di asrama tuh udah pada heboh gitu loh. Kita dipulangin gak nih? Kita dipulangin gak nih? Habis itu ternyata ada kabar kalau Ustazah Erna itu tuh bakal ngumpulin kita buat pengumuman gitu. Habis itu ya udah. Nah pas pengumuman dibilangin tuh kalau misalnya kita harus tetap stay di asrama sampai UN. Kan UN-nya tinggal sebulan lagi, sekitar sebulan lah selesai UN tuh. Habis itu ya udahlah kita di asrama aja, sama-sama menghadapi COVID-19 ini. Udah tuh kita di asrama. Awal-awalnya tuh pas masih belum virusnya bahaya banget gitu, kita tuh masih dibolehin keluar lah, seenggaknya jajan suronatan, jajan cilor, jajan maklor, bakso bakar, siomay orang kaya, cokobo. Pokoknya sepi, gak ada kalian. Itu rasanya hampa gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Hampa lah pokoknya. Walaupun gak ngantri sih, walaupun kayak nanti bakal dapat bonus gitu dari pedagang-pedagang suronatan. Oh iya, awalnya kita tetap sekolah guys. Kita uh, jadi kita udah dibagi per jurusan UN. Habis itu kita masuk. Itu kan kayak sepi banget gitu ya, apalagi isinya tuh cuman kelas 3 sama kelas 6. Terus gurunya tuh juga selalu memotivasi kita. Jadi pelajaran awal-awal tuh tentang COVID kayak gitu, gimananya kayak gitu. Habis itu semakin kesini semakin buruk keadaannya. Akhirnya madrasah mutusin buat kita tetap stay di asrama aja. Jadi kayak sekolah tapi di asrama gitu loh. Tetap pakai seragam, tetap bawa buku. Kan pelajarannya cuma UN. Jadi kayak BE datang ke asrama, kita pakai seragam kayak gitu. Ya kita percayalah sama madrasah kalau kita bareng-bareng buat ngelawan COVID-19 ini kayak gitu. Nah ini nih, semakin berjalannya waktu, kita tuh ngerasa kayak subhanallah banget, ternyata Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta itu sangat memperhatikan anak-anaknya agar sehat gitu. Jadi kalau misalnya nih di asrama kelas 6 tuh ayam yang biasanya kita 2 hari sekali atau 3 hari sekali tuh setiap hari guys. Setiap hari, mau itu digoreng, di saus Inggris, dibakar, dipenyet, di crispy. Pokoknya semua jenis ayam tuh bakal ada di setiap harinya. Nah, kata Bu Dapur juga, kita setiap hari tuh ada buah. Buahnya tuh nggak cuman semangka guys, jadi pas itu ada salak, ada apalagi ya, pokoknya banyak gitu deh buah. Sama 2 hari sekali ada susu. Bayangin, subhanallah tabarakallah banget. Kita makmur di asrama, alhamdulillah. Orang tua kita insya Allah bakal percaya sama madrasah kalau kita dikasih asupan yang baik gitu. Habis itu kita nggak boleh tuh keluar asrama sama sekali. Jadi tuh dikunci dari pagi sampai sore, pokoknya nggak boleh ada yang keluar. Habis itu kan ya namanya juga kita gitu loh, banyak yang laundry. Terus
Terus pada bilang, "Ustazah mau laundry, mau ngambil laundry," kayak gitu kan. Jadi udah bolehin keluar. Nah, keluarnya tuh juga harus harus pakai alat pelindung diri yang bener banget gitulah, yang keluar tuh harus pakai masker, harus udah pakai hand sanitizer. Habis itu pakaiannya juga harus yang seenggaknya tuh bisa lah buat mengantisipasi diri dan nggak boleh dijenguk ke rumah gitu. Jadi kalau dijenguk cuman ya sekitaran asrama kita doang gitu. Nah, terus malam itu Ustazah Erna itu ke asrama kita. Jadi kayak sharing-sharing gitu loh. Habis itu bilang apa ya? Pokoknya Bu Erna tuh dapat laporan kalau kita tuh banyak yang keluar gara-gara laundry. Habis itu akhirnya Bu Erna bilang, "Ya udah deh, nanti kalian kami fasilitasi mesin cuci." Wow, nggak tuh mesin cuci baru buat kelas 6 yang sebulan lagi bakal udah out dari madrasah. Kita bahagia banget dapat mesin cuci ya, walaupun mesin cuci gitu. Ya udah, terus akhirnya kita manut deh sama madrasah buat nggak kemana-mana lagi. Jadi nggak ada alasan buat ngelondri gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba malam-malam tuh Ustazah asrama bilang, kepada seluruh siswi kelas 6, kalau besok KBM-nya itu ditiadakan dulu. Habis itu kan kita bingung, kenapa ditiadakan? Habis itu ternyata tuh ada isu-isu UN nggak jadi. Bayangin guys, UN, ujian nasional, nggak jadi. Kan harusnya kan besok. Maksudnya tahun depan gitu kan. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, jadinya besok masih dipertimbangin lagi kayak gitu. Habis tuh, nah kita juga dari pagi tuh udah beli nonton TV gitu ceritanya. Nggak ada KBM tapi nonton TV. Habis tuh kita akhirnya nonton TV. Nah terus ada pengumuman dari eh, Mas Menteri Nadiem Makarim kalau UN gak jadi. Gila tuh asrama rasanya kayak apa ya, kayak pada teriak gitu loh, pada eh seneng lah. Habis itu ada yang juga sedih. Seneng kenapa? Seneng karena ya dengan terbatasnya kita belajar itu tuh jadi intinya sekalian wes nggak jadi UN kayak gitu. Tapi juga sedih karena pasti madrasah bakal cepat mulangin kita dan kita nggak tahu bakal ketemu lagi tuh kapan, full tim kayak gitu tuh kapan kayak gitu kan. Ya udah, habis itu kita apa ya? Habis itu kalau udah ada pengumuman nggak jadi UN, kita dikumpulin lagi sama ustadzah asrama. Jadi udah ada maklumat dari madrasah kalau kita boleh pulang tuh mulai besok kayak gitu. Guys, bayangin itu tuh kayak sangat mendadak banget gitu loh. Sangat mendadak kalau kita disuruh pulang. Habis itu ya udah orang tua pada telepon dan sebagainya. Mau dijemput besok. Jadi kita packingnya tuh bener-bener malam itu tuh langsung packing gitu. Ya udah semuanya selesai gitu, kayak rasanya ini beneran udah selesai. Ya tapi mau gimana lagi, masa kalau kita paksain buat acara-acara kayak gitu bakal kasihan kita juga dampaknya kayak gitu loh. Nah, ngomong-ngomong masalah persiapan perpisahan ya, jadi kan kita sebagai mu, uh, anak mu'alimat tuh yang setiap tahun mesti lihat perpisahan mbak-mbak kelas 6. Jadi kita juga pengen banget punya acara yang wow gitu kayak kakak-kakak kelas kita yang sebelumnya. Habis itu karena uh, rundown awalnya adalah habis UN kita berapa hari terus perpisahan terus berapa hari UTBK gitu kan. Jadi kita mengantisipasi untuk latihan dan persiapan itu beberapa bulan sebelumnya. Jadi kita udah insya Allah banget tuh udah matang, udah ada sampai yang latihan koreografi, sampai udah ada yang buat teks narasi, sampai udah ada yang survei buat dekorasi kayak gitu. Tapi ya gimana ya, takdir punya lain cerita gitu. Ternyata virus COVID-19 datang bukan menghancurkan segalanya. Kita jadi langsung mikir buat putar balik konten gitu. Gimana ya? Ya putar balik. Kayak apa yang udah kita rencanain, kita tetap adain tapi dengan cara yang berbeda, cara yang lebih kayak apa sih?
4.0 banget gitu. Ya udah kita cari cara biar perpisahan kita tuh tetap aja ada kayak gitu. Habis tuh ya udah ternyata ada bisa gitu lewat YouTube. Jadi kita udah searching gimana caranya biar teman-teman tuh seenggaknya lihat perpisahan kita yang terakhir. Kan lucu banget ya kalau kalian tuh pulang dengan keadaan kita masih ada di madrasah, terus pas kalian balik ke madrasah kita udah nggak ada gitu kan. Nah kita mau buat ucapan terima kasih, permohonan maaf buat teman-teman semuanya yang apa ya, yang udah memberi warna ke kehidupan kita gitu, ke 137 orang ini. Nah yang lebih buat kesan lagi tuh, jadi waktu siangnya diumumin UN gak ada dari Mas Menteri, Mualimat dah ngeluarin maklumat, terus kita malam itu juga langsung buat kayak perpisahan kecil-kecilan gitu loh. Sembari kita beres-beres, kita juga kayak perpisahan kecil-kecilan sama Umi, sama Ustadzah, kayak gitu. Nah, sebelumnya kan pas kita di karantina di asrama, orang tua tuh pada ngasih logistik gitu loh, kayak jajan rentengan, ada juga yang sampai ngasih sebuah makanan ke kita kayak gitu. Jadi kayak orang tua tuh sangat 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 memperhatikan kita buat gizinya tuh tercukupi, walaupun ya di madrasah mualimat di asrama itu juga sangat tercukupi. Jadi setiap hari tuh mesti ada paketan logistik. Kayak misalnya better serenteng, beng-beng sedus, terus minuman kayak susu, kotakan, kayak gitu tuh banyak banget tuh loh orang orang tua tuh pada ngasih ke kita. Nah, waktu malam perpisahan dadakan itu semua makanan tuh dikeluarin. Jadi kita perpisahan emang gak ada snack, tapi snacknya dari kita sendiri. Banyak banget, sumpah ya, itu udah kayak sukses. Banyak banget, jajan rentengan ada, jajan dari seluruh Indonesia ada, kayak keripik-keripikan gitu juga ada. Jadi tuh kayak rasanya emang pesta gitu loh. Ya udah kita maaf-maafan sesama. Ada yang besok pagi udah dijemput, ada orang tua yang malamnya udah OTW kayak gitu.